semuanya susah semua, Le. Kira-kira bisnis sama siapa sih yang kita pasti untung? Pertama nggak susah semua, Yus. Terus Masih banyak juga yang kaya mendadak. tapi miskin mendadak pun banyak, Le. Ya banyak. Iya kan? Iya. Tapi di fase seperti ini berbisnis apa dan dengan siapa sih yang jaminan 100% pasti untung? Ya bisnis yang paling untung tuh yang nggak ada ruginya, bisnis itu ya bisnis sama Allah, Yus. Itu pasti ya? Pasti digaransi tuh, gak ada ruginya, untungnya berkali-kali lipat. Masalahnya nggak semua orang mau bisnis sama Allah kan, taunya bisnis sama Makhluk. yang lain yang boleh jadi untung boleh jadi rugi. Tapi kalau sama Allah bisnis pasti untung. Bisnis apa tuh, Le? Seperti apa gitu? Bisnisnya sama Allah, ya bisnis sama Allah mah gampang ya. Kalau ada orang susah ditolong, orang belum makan lapar dikasih makan. Oh, itu termasuk bisnis sama Allah tuh, ya? Iya, bisnis sama Allah tuh menolong orang ya? iya mudah. Bisnis sama Allah mah ada orang nggak punya baju, bajunya cuma satu gitu, Kasih. beliin dia baju. Ada orang minta tolong angkatin barang karena nggak mampu, angkatin barang. Kalau ada orang mau jajan nggak punya uang, anak kecil mau jajan nggak punya uang, kasih 5.000 10.000 buat dia jajan. Berarti kalau ada temen yang nggak kawin kasih istri gitu, maksudnya dicariin gitu Iya, ya? ya gitu. Pokoknya kita tuh bermanfaat aja buat orang lain. Bisnis sama Allah cuma begitu. Dan dijamin lagi, Yus, pasti untung. Pasti untung ya? Ya kan logikanya gini, semua ini kan Allah yang punya. Dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, rezeki itu secara eksplisit disebutkan udah dijamin. Buat siapa aja rezeki itu udah dijamin. Selama masih bernyawa lah ya? Iya, selama manusia itu hidup di bumi ya rezekinya udah dijamin sama Allah, udah diukur, udah diatur rezekinya. Makanya dia jarang secara eksplisit kita disuruh cari rezeki. Yang ada dalam banyak ayat Al-Quran itu disebutkan rezeki itu udah ada gitu, udah siap semuanya, rezekinya udah siap. Jadi Allah tuh gak nyuruh kita nyari duit sampai banting tulang, keringetan, nggak lupa waktu, enggak. Jadi teman-teman kalau sampean kepengen mendapatkan rezeki yang tidak sampean duga, saya himbau untuk Anda datang ke Telugong. Kasih kopi sama rokok sama Bapak Ali. Ini termasuk bisnis nih Bapak Ali nih. Iya gitu, senangin hati teman ya kan, ada teman kita senangkan hatinya. Tapi kira-kira kalau kita habis ngasih seorang terus kita ngomong-ngomongin, itu gimana, Li? Ya berkurang lah. Berkurang ya, aturan dapatnya misalkan nih, aturan dapatnya 10.000 bisa jadi turun 7.000 Ya kan gitu kadang ya. kalau misalnya kita modal sama Allah bisnis 3.000, beliin orang kopi. Nah Allah nih misalnya mau dibayar nih jadi 300.000, tapi karena kita ngomong-ngomong ya sama Allah dibayar 30.000 aja. Tapi tetap ada balasannya tuh ya. Oh iya dong, ya. iya. Gak mungkin sia-sia ya. Gak mungkin. Tidak ada perbuatan baik atau bisnis. Ini kan perbuatan baik itu maksudnya berbisnis dengan Allah itu ya melakukan perbuatan baik sama siapapun orangnya. Nggak peduli dari negara mana, suku mana, agama apa, pokoknya berbuat baik aja. Berarti nggak, maksudnya Sama aja itu. sama aja ya, Sama aja. rata ya. Cuma emang ada beberapa yang tahapannya beda, seperti kadang-kadang rezekinya para kiai sama orang awam itu maksudnya beda. Jadi jangan ngarep lo saat ini nih, lo orang biasa, jangan ngarep rezeki lo kayak Ronaldo. Jangan, itu tahapannya beda-beda, bener nggak ya? Iya. Semua itu udah ditetapkan. Jadi Untuk konsepnya seperti apa, Li? ya pertama kita itu konsep umumnya ya, berbisnis dengan Allah itu adalah lakukan perbuatan-perbuatan yang manfaat bagi orang lain, siapapun dia gitu loh. Baik itu yang paling penting kan keluarga diri sendiri ya kan. Kalau punya uang ya belilah yang manfaat buat kita, jangan yang buruk buat kita. Baru keluarga kita, anak, istri, misalnya
saudara, keluarga, orang tua kayak gitu. Kemudian kerabat, tetangga ya kan. Teman-teman dekat, teman-teman main gitu. Jadi manfaat terus. Nanti juga ada gantinya dari Allah itu, dan itu nyata itu. Bapak Ali pernah ngalamin banget. Dan gua bukan orang pertama. Cerita dong dia biar para pemirsa itu jadi lebih kuat untuk melakukan hal baik dong. Ya kan, maksudnya pengalaman Bapak Ali sendiri itu apa gitu? ya pengalaman kan gini, rezeki itu kan bukan cuma soal uang, Yus. Yang paling penting dari rezeki itu adalah kita bisa menikmatinya dengan enak, dengan tenang. Hidup tenang itu kan rezeki. Iya benar. Percuma misalnya kita kaya, punya banyak apartemen, bisa punya mall, bisa punya jadi bos developer ya, punya rumah banyak, punya mobil banyak, punya istri banyak. Tapi utangnya juga banyak. Tapi tiap hari tuh pikirannya nggak tenang, mikirin bisnisnya, sibuk terus, kusut terus, ada masalah aja. Ada gitu ya. Kan banyak yang begitu, orang yang kelihatannya banyak duit, asik, tapi sebenarnya palanya pusing karena banyak urusan, banyak masalah. Ada orang yang duitnya biasa-biasa aja, nggak banyak, tapi hidupnya dia nikmat, bisa jalan-jalan, bisa nongkrong, bisa ngobrol-ngobrol sama teman, bisa ketawa-ketawa, tenang hidupnya, nggak dikejar utang gitu loh. Nah, yang lebih utama berbisnis dengan Allah itu supaya dia lebih utama, keuntungannya double-double. Keuntungannya bukan hanya di dunia, melainkan di akhirat. Nah, ada rumus-rumusnya. Coba dijabarin nih. Rumusnya pertama, beriman. Beriman ya. Kita harus ngaku dulu semua ini punya Allah gitu. Biarpun itu motor saya yang beli nih, misalkan. Iya, tetap itu punya Allah. Pada dasarnya punya Allah. Iya kan, nyawa lu kan dari Allah. Kesehatan lu sehat kan dari Allah dikasih. Iya benar. Ya kan, tenaga lu, pikiran lu bisa berfungsi kan Allah yang punya juga, sehingga itu bisa menghasilkan motor. Sebenarnya mah motor juga dikasih Allah. Gua pernah, Yus, ini sebagai ilustrasi aja. Mau makan nih bingung, makan apa ya, jalan gitu. Ini langganan makanan gua udah bosen nih. Iya. Nyari makan apa, tiba-tiba gue lihat ada orang jual makanan, dan itu gue nggak pernah beli di situ, nggak tahu rasanya apa, nggak kenal orangnya juga, enak apa nggak kenal orangnya juga, tapi tiba-tiba gue coba makan di situ. Gue kadang mikir loh, udahnya mah nggak menarik, ya kan, nggak terkenal enak, tapi gue bisa berhenti di situ makan. Baru gue sadar ternyata gue dituntun Allah, memang Allah udah nyiapin rezeki lewat gue beli dagangan dia. Luar biasa ya. Iya, orang dagang juga kadang-kadang gitu kan, tiba-tiba ada yang beli nggak dikenal. Ya. Ada orang nggak dikenal ngasih kita keuntungan, ngasih kita bisnis ya kan. Tiba-tiba kita dapat bisnis bagus, itu yang nggak sangka-sangka kita. Gitu. Nah makanya yang pertama itu rumusnya adalah kita mesti mengakui dulu bahwa semua kenikmatan kita ini, yang kita punya ini Allah yang punya. Itu dulu iman. Allah itu Tuhan kita. Kedua, ya kalau dia nyuruh misalnya kamu dirikan sholat, ya sholat. Tapi kan ada beberapa yang nggak sholat dikasih rezeki juga, Li. Bahkan lebih banyak lagi. Gimana, Li? Ya makanya itu kadang-kadang yang ibadahnya kurang tapi rezekinya banyak, dia dapat dunia doang. Dia ada amalan-amalan yang kita nggak tahu. Dia itu nyumbang atau ngasih uang ke saudaranya, nyenengin hati orang tuanya, kasih uang belanja istrinya, kasih uang jajan anaknya, tapi dia nggak sholat, tapi rezekinya lancar. Ya karena mungkin boleh jadi karena salah satu amalan itu dia kerjakan. Kan itu perintah Allah juga. Kamu kalau punya uang nafkahkan dengan jalan baik gitu kan. Nah dia mungkin nafkahkan dengan jalan baik karena dia nurut perintah Allah. Dia berbisnis dengan Allah, walaupun tanpa sadar, tetap Allah kasih keuntungan. Even dia nggak sadar kalau dia sedang berbisnis sama Allah gitu, tetap Allah kasih. Tapi keuntungannya dunia doang. Nah kalau mau dapat dunia akhirat itu, yaitu kamu beriman, sholat, bayar zakat, infak, sedekah gitu. Berarti emang dijamin, kayak maksudnya kita bisnis sama Allah tuh dijamin tidak bakal kecewa, ya.
tidak bakal kecewa. Makanya Allah itu sering ngomong, sering berfirman lah kalau kita ngomong kan, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Gak ada apa-apanya dunia ini dan seisinya. Kamu boleh kejar nikmat dunia ini secukupnya untuk bekal akhirat. Makanya orang yang paham pesan Allah ini, dia pasti mikirin akhiratnya. Bagaimana saya punya bekal di akhirat. Misalnya Allah bilang, Idul Adha kamu kalau punya uang kurban dia tahu itu udah di dunia dia dibayar karena melakukan perintah Allah, di akhirat dibayar berkali-kali lipat. Kata Allah itu dunia itu di Al-Quran juga nggak dipuji, dunia itu nggak dilihat ya, biasa-biasa aja. Allah itu ngasih tahu sama kita dunia itu ya biasa-biasa aja. Bahkan ada riwayat bahwa dunia ini itu lebih jelek dari bangkai kambing. Ada itu riwayat. Cuma saya kan ada yang ingatnya agak error ya. Iya. Pernah saya dengar itu. Dunia itu biasa-biasa aja, nggak terlalu dipuji sama Allah. Yang dipuji sama Allah itu ya surga. Kenapa dia dipuji oleh Allah? Karena keindahannya tiada taranya. Belum pernah manusia, kata Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mendeskripsikan surga? Pertama, belum pernah dilihat oleh mata manusia. Keindahannya ini manusia belum pernah ngalamin, lihat di dunia ini yang seindah surga nggak ada. Belum pernah mendengar kalau di dunia ada musik-musik yang indah. Di akhirat tuh musiknya lebih indah lagi gitulah. Dan belum ada musiknya juga, Li. Bisa jadi kan musik itu indah. Siapa sih nggak dengar musik terus merasa nggak senang? Pasti kan senang. Oh indah musiknya. Di surga bisa jadi ada musik yang sangat indah yang kita nggak tahu, belum pernah dirasa sama manusia. Yang terakhir kata Nabi Muhammad, belum pernah dibayangkan. Manusia itu gak kepikiran, bayangannya nggak nyampe lah ya, dibayangin aja nggak nyampe Nggak keindahannya nyampe, ya. Surga itu. Luar Nah, biasa, bagaimana ya. Nabi Muhammad SAW menggambarkan keindahan surga. Makanya nggak pernah dipuji dunia itu, yang dipuji itu surga. Di dalamnya banyak ini keindahan ya kan, dan kita hidup abadi di dalamnya tuh. Banyak bidadari ya kan. Kita dikasih tahu ini mah biasa-biasa aja, kamu anggap permainan aja, tempat singgah sementara untuk bekal kamu ke akhirat gitu. Makanya Benar. berbisnis sama Allah itu pasti untung. Kenapa? Di dunia dia untung dibalas, apalagi di akhirat. Di akhirat tuh kita pasti dibuka semua amalan-amalan kita itu yang pernah kita lakukan di dunia. Mau amal baik mau amal buruk itu pasti dibuka. Tapi kalau kita lebih banyak amal baiknya, Allah gantinya gak kira-kira. Bahkan ini menurut gua ya Yus ya, gua punya ilustrasi yang cukup baik untuk menggambarkan ini. Misalnya kita bisnis, gua bisnis sama lo. Kalau gua ngasih lu kopi, mungkin gak lu ngasih gua Ferrari? Nggak mungkin. Gak mungkin. Kalaupun lu ngasih gua Ferrari, gua kaget gak? Oh, bukan kayak lagi, Li. Kaget banget dong. Pakai banget itu, Li. Allah lebih dari itu. Amalan lu cuma segelas kopi, itu dibayar mungkin bisa pakai ribuan Ferrari. Kalau kita ikhlas yang ngasihnya ya. Kalau kita ikhlas ngasihnya, karena Allah sendiri mendeklarasikan dirinya, menyatakan bahwa dirinya adalah sebaik-baiknya yang membalas. Cari di dunia ini manusia paling baik. Cari Siapa gitu ya? siapa manusia paling baik. Misalnya dia membalas kebaikan. Misalnya Ronaldo pernah dulu kasih hamburger gratis. Kemudian ibu-ibu itu dicari sama Cristiano Ronaldo itu, yang dulu pernah dia latihan bola waktu masih miskin, yang pernah ngasih dia hamburger gratis. Dicari, dikasih duit, dibeliin rumah sama Ronaldo, ya kan? Dikasih duit banyak, dibeliin rumah. Itu kan Ronaldo balasnya berkali-kali lipat, beribu-ribu kali lipat. Tapi Allah pasti lebih baik dari Cristiano Ronaldo dalam membalas kebaikan. Dan itu Allah sendiri yang menyatakan bahwa aku ini sebaik-baiknya yang membalas kebaikan. Jadi di dunia ini kalau ada manusia yang paling baik membalas kebaikan, tuh nggak ada apa-apanya dibanding Allah membalas kebaikan gitu. Makanya itulah hebatnya Tuhan kita. Oke guys, itu tadi pembahasan kita berbisnis sama Allah, dijamin
sampean nggak bakalan rugi. Untuk kita tutup segmen ini, kita coba dengarkan pesan-pesan Bapak Ali yang terakhir kalinya, maksudnya di segmen ini ya. Kayaknya kalau terakhir kalinya gimana? Kayak mau mati ya. Lu udah siap mati belum? Belum. Oke Bapak Ali, coba di klimaksnya gimana nih? Ya intinya kalau mau di dunia itu rezekinya bagus. Rezeki bagus itu kan nggak cuma kekayaan, nggak cuma kesehatan. Kaya tapi nggak sehat kan percuma. Sehat tapi duit nggak punya juga kan pusing, ya kan. Nah yang rezeki yang paling baik itu adalah ketenangan. Kita tetap sehat, tetap punya uang, tidak banyak tapi uangnya bisa kita nikmati, ya kan. Kita juga punya waktu yang cukup untuk menikmati hidup. Nah pertama adalah Allah maunya apa turutin. Suruh kita beriman, suruh kita sholat. Nah sholat ini ada 2 sholat yang rezeki kalau kita kerjakan rezeki kita makin bagus. Sholat duha, sholat hajat. Cuma 2 rakaat. Sholat sunnah iya, sholat wajib ya harus dilaksanakan. Tapi 2 sholat sunnah ini menjamin rezeki. Sholat duha, sholat hajat. Kerjakan. Terus suruh keluarin zakat. Keluarkan zakatnya. Kalau dapat 100.000, 2,5%-nya kira-kira 2.500 kan, keluarin. Jadi bikin jadi 5.000, 10.000, keluarin tiap hari. Itu zakat plus infak, keluarin. Allah ganti di dunia itu berkali-kali lipat, minimal 10 kali lipat diganti sama Allah di dunia, belum di akhirat. Di akhirat diganti lagi. Ketiga, jangan pernah menyakiti perasaan orang, jangan pernah nipu uang orang. Berbisnis sama Allah tuh rezeki akan lancar. Tuh tips-tips sedikit sekelumit tips-tips supaya hidup kita tenang, lancar, rezeki juga bagus. Oke pemirsa, itu tadi penutup dari segmen ini. Dari saya gimana ya? Sebisa mungkin kita harus berbagi kebaikan. Hal-hal yang enteng aja, misalkan ada orang nanya jalan, ya kasih tahu yang jalan yang benar, jangan malah dibengkokin Sesatan. ya jangan. Oke guys, kalau ada pertanyaan dan kurang jelas bisa langsung komen di komentar. Nanti bisa Bapak Ali langsung yang menjawabnya dengan berbagai apa itu, pokoknya terjawab lah insya Allah. Jawaban Bapak Ali bikin Anda puas. Oke guys.